Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afraya Seshi Kirana Azahra F. Saya akan mempresentasikan mengenai konsep kepribadian J.B. Watson dan B.F. Skinner. J.B. Watson merupakan seorang psikolog yang terkenal dengan aliran behaviorisme. Semasa hidupnya, J.B. Watson menghasilkan kontribusi yang besar terhadap perkembangan ilmu psikologi. J.B. Watson telah merumuskan teori kepribadian yang terbentuk dikarenakan pengaruh dari aliran behaviorisme. Teori dan penelitian Watson terhadap kepribadian manusia. Yang pertama, conditioning Little Albert, yaitu melakukan eksperimen rasa takut kepada seorang anak berumur 9 bulan untuk memunculkan perasaan takut terhadap seekor tikus kecil yang berdasarkan kepada teori conditioning oleh Pavlov. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, maka Watson menarik kesimpulan bahwa Freud memiliki kesalahan mengenai hasrat seksual sebagai motif. Watson berpikir bahwa conditioning history yang seperti terjadi pada bayi Albert dapat dijadikan sebuah acuan pembelajaran rasa takut terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Kedua, fobia dapat dijelaskan sesuai dengan prinsip conditioning tanpa ada kaitannya dengan hipotesis ketidaksadaran, harapan, dan konflik. Fobia yang dialami oleh Albert merupakan hasil dari pengalaman belajarnya. Yang kedua, dasar pemikiran Watson. Dasar pemikiran Watson ada 4. Yang pertama, keberlangsungan evolusi, yaitu sebuah perilaku adalah sebuah perilaku. Yang membedakan antara manusia dan hewan adalah dalam segi kompleksitasnya. Yang kedua, reduksionisme, yaitu perilaku yang tampak merupakan sebuah hasil dari proses kerja sistem saraf dan proses biokimia yang dapat ditelusuri dalam tubuh individu. Yang ketiga, determinisme, perilaku yang tampak bukan merupakan suatu hal yang spontan, tetapi merupakan suatu fenomena yang sebab akibat atau yang dipelajari sebelumnya. Dan yang keempat, empirisme, hanya kejadian yang tampaklah yang dapat diukur secara ilmiah. Yang ketiga, desentisasi sistematis, yaitu penelitian oleh seorang psikolog Afrika bernama Wolff. Penelitian ini kebalikan dari eksperimen Watson untuk menghilangkan efek takut tertentu. Penelitian ini disebut dengan desentisasi sistematis atau counter conditioning. Wolff menciptakan sebuah respon yang baru seperti relaksasi untuk menghilangkan ketakutan yang ditimbulkan sebelumnya. Hal ini terus diperkuat sambil menghilangkan respon rasa takut menjadi sebuah respon baru yang dapat menghilangkan respon sebelumnya. Yang keempat yaitu pendapat Watson mengenai kepribadian. Kepribadian menurut Watson adalah sesuatu yang tampak dari sebuah makhluk. Watson menolak hipotesis dari Freud bahwa kepribadian terbentuk dari hasrat seksual terhadap manusia, harapan, ketidaksadaran, dan lainnya. Watson berpendapat bahwa kepribadian terbentuk dari adanya perkondisian klasik atau classical conditioning yang berdasarkan teori dari Pavlov. Dan yang terakhir adalah radikal behaviorisme dan psikopatologi. Dalam teori kepribadian Watson berdasarkan aliran behaviorism, Watson telah melakukan penelitian terhadap perilaku abnormal dari seekor anjing. Dalam penelitiannya ditemukan beberapa aspek, yaitu pertama, Watson telah menggunakan hewan sebagai model dalam psikopatologi bahwa perilaku abnormal terkait dengan keberlangsungan evolusi. Yang kedua, salah satu aspek dari reduksionisme Watson bahwa perilaku yang tampak merupakan sebuah hasil dari proses kerja sistem saraf dan proses biokimia yang dapat ditelusuri dalam tubuh individu
antara seekor anjing yang mempelajari perilaku dan biologis yang terbangun. Yang ketiga, perilaku dari anjing yang nampak pada anjing yang sesuai dengan konsep determinisme dan merupakan perilaku yang terjadi karena adanya konsep sebab akibat. Dan yang keempat yaitu berdasarkan konsep empirisme bahwa perilaku yang tampaklah yang dapat dan pada penelitian anjing tersebut, simptom yang dapat diobservasi itu yang menjadi bagian dari psikopatologi. Teori kepribadian B.F. Skinner. Skinner adalah salah satu psikolog yang tidak sependapat dengan Freud. Menurut Skinner, meneliti ketidaksadaran dan motif tersembunyi adalah suatu hal yang percuma karena ketidaksadaran tidak dapat diamati dengan panca indera. Skinner tidak menerima konsep tentang self-actualization dari Maslow dengan alasan hal tersebut merupakan ide yang abstrak. Skinner memfokuskan penelitian tentang perilaku dan menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori tentang reinforcement. Teori dan penelitian Skinner terhadap kepribadian manusia. Yang pertama, Skinner bekerja dengan 3 asumsi dasar, yaitu behavior is lawful, atau tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu. Ilmu adalah usaha untuk menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lain. Yang kedua, behavior can be predicted, yaitu perilaku dapat diramalkan. Perilaku manusia atau kepribadiannya menurut Skinner ditentukan oleh kejadian-kejadian di masa lalu dan sekarang, dan memungkinkan memprediksi suatu tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Yang ketiga, behavior can be controlled, atau perilaku manusia dapat dikontrol. Perilaku dapat dijelaskan hanya berkaitan dengan kejadian atau situasi-situasi antecedent atau berada di lingkungannya yang dapat diamati, bahwa kondisi sosial dan fisik di lingkungan sangat penting dalam menentukan perilaku. Yang kedua yaitu struktur kepribadian menurut Skinner. Struktur kepribadian menurut Skinner adalah kepribadian terbentuk dari adanya proses conditioning dan reinforcement. Skinner membedakan antara 2 jenis perilaku, yaitu respondent behavior dan operant behavior. Respondent behavior atau tingkah laku responden yang dihasilkan organisme untuk menjawab stimulus secara spesifik berhubungan dengan respon itu. Dan respondent behavior atau perilaku reflektif merupakan tingkah laku yang dihasilkan oleh stimulus tertentu. Yang ketiga yaitu dinamika kepribadian B.F. Skinner. Kepribadian dan belajar. Kepedulian utama dari Skinner adalah mengenai perubahan tingkah laku. Jadi hakikat teori Skinner adalah teori belajar, bagaimana individu menjadi memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Yang kedua yaitu pengkondisian atau conditioning. Skinner mengemukakan 2 jenis pengkondisian dalam teorinya, yaitu classical conditioning atau conditioning klasik, yaitu suatu stimulus netral dipasangkan dengan beberapa kali dengan stimulus yang tidak dikondisikan hingga mampu membawa sebuah respon yang sebelumnya tidak dikondisikan menjadi respon yang terkondisi. Dan operant conditioning yaitu conditioning operant, bentuk belajar yang menekankan respon-respon atau tingkah laku yang sukarela dikontrol oleh konsekuensinya. Yang ketiga, pembentukan atau shaping, yaitu suatu prosedur yang terjadi ketika peneliti atau lingkungan menilai respon secara kompleks dan kemudian menilainya lebih dekat lagi hingga akhirnya dapat memperkuat respon akhir yang diinginkan. Yang keempat yaitu penguatan atau reinforcement, terbagi menjadi 2. Positive reinforcement, yaitu setiap
stimulus yang dapat meningkatkan kemungkinan suatu perilaku untuk diulangi. Dan negative reinforcement, yaitu setiap stimulus yang dapat meningkatkan suatu perilaku terjadi direduksi atau dihilangkan. Dan yang kelima yaitu penghukuman atau punishment, yang terbagi menjadi dua, yaitu positive punishment, pemberian stimulus yang bersifat tidak menyenangkan untuk menurunkan frekuensi atau menghilangkan suatu respon, dan negative punishment, yaitu pemberian hukuman yang dapat melibatkan penghapusan positive reinforcement. Tingkah laku kontrol diri. Prinsip dasar pendekatan Skinner adalah tingkah laku disebabkan dan dipengaruhi oleh variabel eksternal. Tingkah ada sesuatu dalam diri manusia, tidak ada bentuk kegiatan internal yang mempengaruhi tingkah laku. Tingkah laku tetap ditentukan oleh variabel luar, namun dengan memakai cara kontrol diri berikut. Pertama, memindah atau menghindar. Removing or avoiding, menghindar dari situasi pengaruh atau menjauhkan situasi pengaruh sehingga tidak lagi diterima sebagai stimulus. Yang kedua, penjenuhan atau sanitation, membuat diri jenuh dengan suatu tingkah laku sehingga tidak lagi bersedia melakukannya. Yang ketiga, stimuli yang tidak disukai atau aversive stimuli, menciptakan stimulus yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan bersamaan dengan stimulus yang ingin dikontrol. Yang keempat, memperkuat diri atau reinforce oneself, memberi reinforcement kepada diri sendiri terhadap prestasi dirinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.